Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahlun Sabiri, NIM 1831041142, kelas PJKRE angkatan 2018, Fakultas Ilmu Keolahragaan. Kali ini saya akan membahas tentang olahraga dan kebudayaan. Langsung saja kita masuk materinya. Kebudayaan dikenal ada 8 pranata, yaitu yang pertama pranata domestik, kedua ekonomi, ketiga religi, 4 edukasi, 5 ilmu pengetahuan, 6 politik, 7 estetik dan rekreasi, dan 8 pranata somatik. Olahraga dapat dimasukkan ke dalam 2 pranata, yaitu pranata estetik dan rekreasi, dan pranata somatik yang berkenan dengan hidup sehat dengan mengurus dan mempertahankan kebugaran jasmani. Secara garis besar, makna dalam kebudayaan dapat digolongkan ke dalam 2 hal, yaitu 1. Makna yang bersifat sakral karena berhubungan dengan dunia kepercayaan kepada alam gaib. Kedua, makna yang bersifat profan karena dihubungkan dengan kehidupan manusia secara pragmatis dalam kesehariannya. Beberapa fungsi olahraga di mana silam di Nusantara ketika olahraga masih berkembang dalam masyarakat tradisional. Yang pertama, olahraga sebagai ritual untuk pemujaan kekuatan adikodrati atau nenek moyang atau dewa. 2. Olahraga sebagai penanda status sosial seorang atau golongan. Ketiga, olahraga sebagai hiburan dan rekreasi. Dan keempat, olahraga sebagai upaya untuk menambah nafkah. Menurut C.S. Peira, untuk mencari makna fenomena kebudayaan dapat digunakan pendekatan semiotika. Bagian pertama, dapat dikemukakan bahwa kegiatan olahraga sebenarnya adalah suatu tanda yang dapat dimaknai dan dapat dijelaskan arti yang ada di baliknya. Tanda itu mengacu kepada referen acuan tertentu yang merupakan fenomena alam atau kebudayaan yang lain. Keduanya kemudian dihubungkan dengan butir ketiga yang dinamakan dengan interpretan, yang dapat dijelaskan sebagai tanda yang berkembang di dalam pikiran si penerima tanda. Dalam kegiatan olahraga sebenarnya dapat dibagi 3 jenis kegiatan. Yang pertama, untuk keperluan sendiri, kedua untuk dilombakan, dan ketiga untuk dipertandingkan. Dan bagian kedua, makna olahraga perlombaan. Olahraga perlombaan tersebut dapat dianggap sebagai tanda yang mengacu kepada referen, yaitu mencari yang terbaik untuk tujuan yang telah ditentukan. Hubungan antara tanda dan acuannya bersifat arbitrer, maka tanda yang terbentuk adalah simbol. Jadi olahraga perlombaan adalah simbol dari upaya untuk meningkatkan diri sendiri agar lebih baik dari para pesaing. Dalam pada itu, interpretan yang terbentuk adalah olahraga perlombaan sebagai pencarian terbaik tanpa gangguan lawan, melainkan dengan upaya sendiri menjadi yang terbaik. Dan bagian ketiga, makna olahraga pertandingan. Olahraga pertandingan
sepak bola, bola basket, bela diri, polo air, dan sebagainya. Dianggap sebagai tanda yang mengacu kepada referennya, yaitu mencari yang terbaik dari dua pihak yang berhadapan. Pertalian antara keduanya bersifat arbitrer. Tanda yang berbentuk adalah simbol. Interpretan yang terbentuk adalah pencarian yang terbaik dalam mengganggu atau menghambat lawan. Pada akhirnya, makna olahraga pertandingan adalah simbol dari upaya mengalahkan lawan dengan cara-cara sesuai dengan aturan. Olahraga secara mendasar jika dilakukan secara tidak serius adalah kegiatan rekreasi dan pengisi waktu luang, namun jika dilakukan secara sungguh-sungguh merupakan kegiatan pembuktian kemampuan diri untuk pembuktian kelompoknya untuk lebih baik dari kelompok yang lain. Dan bagian keempat, makna olahraga dalam kebudayaan. Jika olahraga itu dilakukan untuk hiburan semata-mata, maka referennya adalah rekreasi dan pengisi waktu. Acuan yang pertama yang dilakukan oleh orang-orang yang berolahraga. Lain halnya apabila olahraga tersebut dilakukan secara sungguh-sungguh dalam suatu pertandingan atau perlombaan, maka referensinya adalah pembuktian kemampuan atau prestasi yang dicapai. Yang kedua, pada itu hubungan antara olahraga pada tanda dengan acuan 1 dan 2 bersifat arbiter keduanya, maka tanda yang menghasilkan adalah simbol. Dengan demikian, olahraga secara umum bermakna rekreasi dan juga bermakna media atau aktivitas untuk pembuktian kemampuan atau pembuktian prestasi. Interpretan yang terbentuk adalah perihal konsep olahraga rekreasi dan olahraga prestasi yang tentunya berbeda. Museum olahraga mempunyai beberapa keistimewaan yang membedakannya dengan museum lainnya. Yang pertama, mengoleksi prestasi dan kebanggaan. Kedua, mengoleksi semangat untuk berolahraga. Dan ketiga, koleksi akan terus bertambah sejalan dengan prestasi olahraga yang berhasil diraih oleh anak bangsa di bidang olahraga. Dan bagian kelima, makna Museum Olahraga Nasional. Bagian kelima memperlihatkan upaya pemberian makna Museum Olahraga Nasional kebudayaan Indonesia secara semiosis, artinya terdapat rangkaian pemaknaan yang menggunakan triad-peerage. Pemaknaan dalam semiosis tersebut terjadi pada 3 tataran. Tataran yang pertama lebih bersifat konkret karena berkenaan dengan Museum Olahraga Nasional secara fisiknya, gedung dan segala isinya. Sedangkan tataran kedua dan ketiga lebih bersifat konseptual. Interpretan tersebut kemudian menjadi tanda 2 mempunyai acuan. Acuan dari tanda 2 yang menghasilkan dalam pertalian antara 2 dengan referen, 2 bersifat arbitrer dan menghasilkan tanda simbol. Interpretan yang terbentuk pada tataran 2 ini adalah prestasi yang menjadi kebanggaan bangsa. Seterusnya, interpretan 2 tersebut dapat menjelma menjadi tanda 3 yang mempunyai acuan berikutnya.
Dalam tataran ketiga menjadi tanda adalah interpretan. 2 yaitu prestasi menjadi kebanggaan bangsa. Jadi acuan dari tanda 3 itu adalah kejayaan bangsa. Bangsa yang berjaya adalah bangsa yang sukses dalam segala bidang kehidupan. Bangsa yang ditopang oleh kejayaan seluruh warganya. Setelah melakukan penafsiran makna secara bertingkat tersebut, maka makna sebenarnya dari kehadiran Museum Olahraga Nasional di tengah masyarakat Indonesia adalah kejayaan bangsa. Itulah tadi hasil presentasi saya, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.